Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa
Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari nats firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9 saya akan bacakan buat kita semua. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 kita akan baca secara responsoria dari kamilah yang pertama. Nanti di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, "Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?"
Bersama-sama kita baca. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian dan juga pemuda-pemudi yang sedang beribadah di tempat ini maupun live streaming di kediamannya masing-masing. Kita akan perhatikan warta jemaat kita sebagai informasi sepanjang minggu ini. Kita perhatikan di layar dan untuk lengkapnya bisa dilihat dari PDF yang setelah di-share di sektor masing-masing. Nomor 1, nama minggu. Minggu ke-15 Dung Trinitatis dengan topik Unang Hamu Manguhumi atau Jangan Menghakimi. Nomor 4, persembahan. Pada hari ini kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. Amplop pertama yang berwarna abu-abu yaitu untuk Huria, Pembangunan dan Kantor Pusat. Dan 1 amplop khusus yang berwarna kuning untuk dana sosial atas meninggalnya Sintua Adelina Boru Tampu Bolon. Nomor 5, jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2023 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Sintua Adelina Boru Tampu Bolon, tutup usia 69 tahun 3 bulan, lahir tanggal 12 Juni 1954, beralamat Jalan Sukaresik nomor 19 Bandung,
Jemaat Sektor 6 Cipaganti, keluarga yang ditinggalkan suami Depak Pahan. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan pada hari ini dilayankan ibadah minggu di rumah duka pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini akan ada kegiatan ibadah keberangkatan di gereja diperkirakan pukul 14 atau 15 nanti. Diharapkan kehadiran kita semua mengikuti ibadah pemberangkatan tersebut. Nomor 7, bagian B, ibadah doa bulanan. Pada hari Senin 18 September 2023 pukul 18.30 bertempat di gereja dilaksanakan ibadah doa bulanan September. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 9, Pesta Huria. Yang A, Pra Pesta Huria Malam Puji-pujian. Dilaksanakan pada hari Sabtu 30 September 2023 di gereja. Setiap sektor akan mempersembahkan kreasi seni seperti vokal grup, trio menari, puisi, dan drama singkat. Kemudian Pesta Huria, pada hari Minggu 8 Oktober 2023 gereja kita akan melaksanakan Pesta Huria atau Pesta Gotilon 2023. Panitia Pesta Huria dikoordinir oleh seksi perempuan. Marilah kita semua mempersiapkan waktu dan hadir pada kegiatan Pesta Gotilon HKBP gereja kita Reformanda. Nomor 10, pertanggiangan sektor. Yang pertama adalah sektor RAAP pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 19 dengan tuan rumah keluarga Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu bertempat di rumah Jalan Pacuan Kuda 2 nomor 8. Yang kedua, sektor Sari Jadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 18 dengan tuan rumah keluarga Nyonya J. Sinaga Boru Situngkir bertempat di rumah Jalan Sari Mekar nomor 103. Yang ketiga adalah sektor Pajajaran pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 18 dengan tuan rumah keluarga Sintua Nyonya Mel Tobing Boru Sipahutar di gereja kita. Nomor 11, berita pernikahan warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Julian Daniel Parluhutan Lumban Tobing, putra dari Bapak James Edward Lumban Tobing, Ibu Mari Boru Panjaitan. Alamat Jalan Babakan Cianjur, Pesona Pasteur Residen Blok A2 nomor 1 Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Sektor Dago, dengan tunangannya Saudari Grace Rahel Christine Boru Sitompul, putri dari Sintua Elson Sudirman Sitompul, dan Ibu Berlian Valentina Boru Sibuea, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 9 di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Kita lihat di lembaran nomor halaman 5 sampai 6 ada 25 nama yang berulang tahun. Bagi yang sedang berkegiatan kebaktian, yang tertulis boleh berdiri dari tempatnya masing-masing. Ya, bila tidak ada, Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 September 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sai paboto hononmu do tuau dalan hanguluan, sun malas niroha di adopan nibohim, akka hasudungan niroha masa siananmu saleleng-leleng nai. Yang terakhir adalah berita keuangan. Sepanjang minggu ini penerimaan gereja dengan total sejumlah Rp18.870.000 untuk huria sebesar Rp4.912.600, untuk pusat yaitu sentralisasi sebesar Rp7.9.200,
Untuk pembangunan sebesar Rp822.200. Persembahan lain-lain untuk Pesta Gotilon sebesar Rp6.126.000. Di halaman 10 dan 11 terdapat informasi dana yang sudah masuk pada penerimaan Pesta Gotilon dan juga jumlah pemasukannya bisa kita lihat di halaman 10. Partisipasi kita semua sangat diharapkan Amang Inang untuk memberikan persembahan Pesta Gotilon kita tentu dengan sukacita. Rekening panitia Pesta Gotilon bisa dilihat di grup sektor masing-masing. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Sekarang kita akan mengikuti doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Kau limpahkan. Kami semua boleh menghadiri ibadah ini, bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Tuhan, ampunilah kami dan jangan Tuhan ingat-ingat akan dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berilah pimpinan untuk para pemimpin negeri kami di tahun-tahun politik ini. Berilah hikmat untuk mereka Tuhan, hingga tetap dapat mempersatukan rakyat supaya tidak terpecah belah dan selalu diberikan kedamaian. Tuhanlah yang menolong bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa ini dari bencana alam, baik bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus maupun sakit penyakit. Kiranya Allah Bapa memberkati kami semua Tuhan, menjaga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Untuk nama-nama ini Tuhan, SR Sibarani, C Hutajulu, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutaurup Boru Lumban Tobing, Sintua RMT Butar-Butar, E Hutagalung, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D Pakpahan, A Manulang, Nyonya P Manurung Boru Silaen, Agatha Boru Nababan, Adriel M Panjaitan, Nyonya Sinaga Boru Nababan, HN Gultom, Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Huta Barat Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Letkol P Napitupulu. Tuhan, jamahlah mereka satu persatu. Tuhanlah yang menopang dan memberi kesembuhan bagi mereka satu persatu ya Tuhan. Berilah kesabaran bagi mereka, juga bagi keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan, jamahlah segala macam pengobatan, vitamin yang mereka konsumsi pada saat ini. Izinkanlah mereka Tuhan boleh pulih dan sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami, anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang terbaik dan berilah kesabaran bagi penantian mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menantikan teman hidup. Berilah hikmat dalam penantian mereka, dalam mencari pasangan hidup. Biarlah jodoh yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang sedang menantikan keturunan. Tuhan yang memberkati segala upaya yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran, biarlah Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami, Timothy Simbolon. Tuhan berikan selalu semangat dalam berlatih, berkomunikasi. Berikan juga kesabaran Tuhan untuk seluruh keluarga yang mendampingi Timothy. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga, untuk seluruh anggota keluarga, untuk anak-anak yang masih balita dalam aktivitasnya, anak-anak yang bersekolah dalam menuntut ilmu. Biarlah Tuhan memberikan mereka pencapaian dalam seluruh cita-cita mereka, juga berikan kesehatan, keselamatan kemanapun mereka pergi. Tuhan juga berikan kesehatan, kegembiraan juga kepada orang tua, juga serta rezeki yang cukup. Berikan hikmat dalam mendidik anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua kami yang lansia, yang sekarang tinggal sendiri maupun berada dalam keluarga mereka. Berilah mereka Tuhan penyertaan-Mu, sertailah mereka dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan. Berilah mereka terus untuk bersuka cita menikmati hari-hari tua penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Biarlah seluruh keluarga yang mendampingi diberikan kesehatan dan sukacita dan tetap berbakti kepada orang tua. Tuhan, kami berdoa juga untuk fasilitas lantai 2 basement gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Juga Tuhan berikan semangat untuk seluruh panitia pembangunan dan berikan mereka kesabaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah minggu HKBP Lembang dan Sumedang. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan maupun jemaat, agar mereka bisa bersatu, tetap bersuka cita dalam kegiatan peribadahan. Tuhan berikan jiwa-jiwa baru di HKBP Lembang dan Sumedang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan urupi segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, inilah doa-doa kami yang tidak sempurna ini, biarlah Tuhan saja yang menyempurnakan. Dengarkan doa ini Tuhan, kabulkanlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformanda, kami sapa juga. Selamat hari Minggu, karena Tuhan juga memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagi sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, akan tetapi bukan
karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah realita yang kadang kita hadapi di sekitar kehidupan kita. Unang manguhumi, jangan menghakimi, sebagai topik minggu pada Minggu 17 September 2023. Bapak, Ibu, Saudara, soal menghakimi, kadang kita merasa sudah benar, kadang kita menjudge seseorang bahwa kita adalah orang yang benar, tidak merasa bahwa kita adalah punya sesuatu kekurangan atau kesalahan, dan bahkan Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah di dalam keberdosaan. Bapak, Ibu, inilah yang kita lihat dalam pergumulan di setiap jemaat Korintus pada saat itu, di mana terjadi fanatisme atau pengidolaan terhadap sesuatu pekerja atau pelayan di jemaat Korintus. Kita tahu Bapak, Ibu, bagaimana Korintus dalam kota perdagangan yang sukses, kota pelabuhan yang begitu ramai, dan juga kota filsafat dan juga kemakmuran dari Korintus adalah sudah menjadi sesuatu yang terbaik. Tetapi di dalam setiap kehidupan mereka ada sesuatu, dikatakan tadi, perselisihan atau persoalan dalam hal kehidupan berjemaat, di mana ada fanatisme, ada pengidolaan. Saya adalah kelompok Paulus, saya adalah kelompok Apolos, saya adalah kelompok Kepas, dan saya adalah kelompok dari Kristus. Jadi idola tersebut atau fanatisme yang berlebihan sehingga mengklaim dirinya adalah kelompok yang benar, adalah kelompok yang mengatakan bahwa kami inilah sesuatu mempunyai nilai yang hebat, atau kamilah lebih hebat dari kelompok-kelompok yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, itulah juga yang kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya tidak melihat fanatisme, pengidolaan terhadap sesuatu pemberita Injil dalam kelompok-kelompok tersebut. Tetapi bagaimana dia nyatakan juga mereka melihat, mengklaim bahwa Rasul Paulus, bagaimana tentang kerasulan dia, mereka dikaburkan. Mereka melihat bahwa sesuatu kapan Rasul Paulus menjadi rasul yang dinobatkan untuk para orang Kristen atau pemberita Injil. Kita tahu Bapak, Ibu, Rasul Paulus adalah teolog Yahudi pada ketika itu. Tetapi bagaimana di masa lalunya dia adalah yang menghancurkan kekristenan. Dialah pengejar-pengejar kekristenan. Dia tidak suka bagaimana namanya sebagai pengikut Kristus. Dia membuat cara dengan kekerasannya dia sendiri. Ternyata apa yang dilakukannya Bapak, Ibu, apa yang dikerjakannya, ternyata Kristus yang hidup Bapak, Ibu. Kristus yang kita percayai menangkap Paulus menjadi muridnya, menjadi pemberita Injil. Kita tahu dalam perjalanan ke Damsyik bagaimana dia ditangkap oleh Kristus dan mengalami sesuatu kebutaan 3 hari. Tetapi
Tuhan menyuruh seseorang untuk mencelikkan mata dia dan kembali melihat. Dan disitulah dia melihat bagaimana realita, bagaimana yang sesungguhnya. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Mengapa engkau mengejar aku? Di situ perubahan yang sangat drastis oleh Paulus. Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menetapkan dia menjadi rasulnya. Kenapa orang harus menghakimi kapan dia sebagai rasul, kapan dia sebagai pemberita Injil? Itulah yang terjadi juga yang dialami oleh Paulus pada ketika di jemaat Korintus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena itu bagaimana menjas. Jadi boy itu berbeda pendapat, boy berbeda pikiran, tetapi jangan kita menjas, menghakimi. Mungkin juga ketika ada sesuatu yang kurang enak, boy masa, jada lunga masai, kadang terlampau kita menjas. Jadi bagaimana orang yang dipilih Tuhan, bodoh lomo-lomo tamat doa hati. Jadi itu harus ada perubahan Bapak Ibu. Di HKB paling mencolok hal-hal yang demikian. Mulu adong hahurangan, bagaimana kita memberikan sesuatu nilai atau masukan, sesuatu pengertian dan menjas. Tapi bisa juga Bapak Ibu seakan-akan dia memberikan nasihat, memberikan sesuatu yang teguran, tetapi dia dalam benaknya dialah menjas, dia adalah menghakimi seakan-akan dia yang benar. Jadi saya percontohkan Bapak Ibu, ada sekelompok kaum bapak yang sedang akan melayani ke sebuah menyeberangi danau. Ketika mereka mau menuju tempat peribadahan mereka, di mana mereka menumpangi perahu yang besar. Ternyata harus membuat tenaga yang lebih kuat. Ibu tahu teh buat perahu ikut dihole teh, harus diayun begitu. Itu dulu masanya di ibain hole. Jadi harus serentak ke kanan, ke kiri begitu. Jadi ada yang tidak mau bapak-bapak ini, memang tersonido bapak-bapak unate. Jadi untuk kadang kur juga susah. Kadang untuk dengar firman juga susah. Jadi maunya kur aja, nggak usah dibarengi dengan siraman firman Tuhan. Nah, jadi itu pola kadang bapak-bapak di HKBP. Jadi maunya itu supaya diubahkan, dipertobatkan hal-hal yang demikian. Jadi ada sekelompok bapak ini seharusnya sama-sama mendayung. Tetapi dalam perjalanan ada bapak-bapak ini yang merokok, ada yang tidak mau tahu, ada yang senang, ada yang duduk-duduk. Sementara harus mengejar waktu ke seberang untuk ibadah mereka untuk gereja tersebut. Ternyata ada yang menegur, kita sama-sama mengayunkanlah, kita sama membuat tenaga untuk perahu kita ini. Ternyata ada yang tidak mengindahkan Bapak Ibu dalam mendayung. Ada yang berkata tidak usah mengurusi orang lain. Ya kamu urus sendiri. Ternyata ada yang tadi yang menegur. Ya kenapa kamu harus demikian? Kita kan harus sama-sama mendayung perahu ini. Kita harus sampai kepada tujuan. Ada yang marah, ada yang bertekak, ada yang bertekak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bayangkan dalam perahu mereka bertekak, berkelahi, bertengkar, saling menuding begitu. Ternyata mereka tenggelam. Itulah sesuatu ketidakbersamaan dalam aras mendayung sebuah perahu. Artinya gambaran ini menceritakan bagaimana tadi di ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia dari Allah. Jadi tidak terlampau besar kecilnya dalam sebuah pelayanan, tetapi bagaimana kita adalah sama-sama dalam pelayanan itu, setara dalam pelayanan itu. Mari kita sama-sama di dalam pelayanan gereja Tuhan, mari kita berdampingan Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam hal pelayanan itu di hadapan Sang
kapten yang agung adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jangan bertindak saya terlalu besar, terlalu kecil, tetapi mari kita di bawah kuasa Kristus sama-sama kita mendayung di aras pelayanan gereja untuk bergerak dan bergantung kepada Kapten Agung Kristus itu. Artinya jangan kita mencela, jangan kita menjas bagaimana kekurangan itu, bagaimana kita melihat sesuatu itu. Bapak Ibu, jangan menghakimi di dalam setiap kehidupan kita, tetapi mari kita memberikan yang terbaik. Semua para gedai, jadi dia melakukan agendanya, dia membacakan dalam yang tertulis. Artinya apa yang Tuhan katakan pada saat ini, dia adalah amang ini sebagai imam dalam sebuah untuk ibadah kita. Artinya tidak bisa apa yang dikatakan sendiri, tetapi harus dikatakan yang sesuai dengan Tuhan. Artinya mari kita Bapak Ibu seperti mendayung kepada pandangan kita kepada satu Sang Kapten Agung yang Kristus yang punya gereja. Artinya jangan kita menghakimi. Itulah yang kita lihat dalam konteks di 1 Korintus 4 ayat 1 dan 5 ini. Artinya jangan menghakimi, tetapi bisa Bapak Ibu mengoreksi, bisa kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan mana yang bisa kita coba kita koreksi. Tetapi kadang bukan mengoreksi kita Bapak Ibu, kadang bukan memberi tanggapan, kadang bukan memberi masukan atau kritikan, tetapi bisa menjadi menjas, menghakimi. Kadang itu kadang bahasa kita sehari-hari kelihatan seperti memberi masukan, kelihatan seperti sedang memberikan sesuatu penguatan, ternyata kadang menjatuhkan, kadang menjerumuskan seseorang itu di dalam hal pelayanan. Seakan-akan saya yang sudah benar. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi hamba yang dipercaya, dikatakan di ayat 2, setia dengan gigih, setia dengan sungguh-sungguh kepada tujuan dan konsisten bagaimana kita dan bagaimana kami sebagai hamba Tuhan dan bagaimana kita sebagai bapak, sebagai ibu dan sebagai pemuda, bagaimana kita gigih dan konsisten sebagai orang Kristen di dalam komitmen iman, di dalam kesungguhan untuk memberikan sesuatu nilai dalam visi gereja. Tujuan kita hanya satu, untuk konstan kepada hal di dalam setiap pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, kadang kita membuat diri kita menjadi evaluator di dalam kehidupan kita. Hulap pangoreksi kita, hanya mengevaluasi. Jadi disinilah bagaimana kita sama-sama mau memikul beban itu Bapak Ibu. Jangan menjas, jangan menghakimi, tetapi mari kita sebelum kita dihakimi, bagaimana pada saat parusia datang nantinya. Sungguh Allah dikatakan tadi tidak membuat suatu penghakiman, tetapi menjadi sesuatu pujian bagi kita Bapak Ibu. Kita mempunyai bagaimana sesuatu nilai bagi kita. Tuhan mau memberikan sesuatu reward, hadiah bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mempunyai kompetensi masing-masing di setiap kinerja kita, di setiap pekerjaan kita, di setiap talenta, harisma yang kita diberikan oleh Tuhan. Mari kita pakai bagaimana kompetensi yang ada, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing yang berbeda-beda itu Bapak Ibu, mari kita untuk memberikan nilai yang terbaik. Jangan menghakimi tergesa-gesa, jangan terburu-buru membuat sesuatu penilaian yang tidak bagus. Sehingga sebelumnya mari kita, apakah kita sudah beres dalam kehidupan kita? Apakah kita tidak punya kesalahan dan kekurangan dan kelebihan? Bahkan kita tidak mempunyai sesuatu dosakah di dalam kehidupan kita?
Karena dikatakan tadi di ayat 5, apa yang tersembunyi akan kelihatan oleh Tuhan nantinya di pada parusia yang akan datang. Di saatnya Tuhan akan menghakimi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu kita jangan menjadi hakim di luar sidang, Bapak Ibu. Kita jangan suka mendakwa seseorang itu. Ketika orang yang selalu menjas, orang-orang yang selalu mendakwa temannya atau sesuatu, dan denggan, dan bagak begitu di dalam hal sesuatu atau pelayanan atau sebuah pemerintahan, berarti sudah ada dalam dirinya bertahta iblis yang selalu menggerogoti dirinya, molo holanna menjasdo, holanna mendakwa dirinya, hanya mengklaim dirinya saya yang benar. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam hal yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita petik dari Nats minggu hari ini, jangan kita Bapak Ibu terjebak menghakimi orang lain atau keberadaan orang lain. Artinya kita di setiap kehidupan kita belajar mempunyai nilai sesuatu yang positive thinking, jangan negative thinking. Yang kedua dari refleksi Nats ini, walaupun penghakiman itu ada, tetapi jangan pernah hancur karena semua yang berhak menilai diri kita adalah Tuhan Yesus, sedangkan diri kita tidak mampu kita untuk mengklaim, menghakimi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang ketiga, milikilah pribadi yang berintegritas dalam sebuah bentuk pelayanan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya seperti ayat yang kedua. Jangan menjebak, menghakimi dirimu dan orang lain. Yang keempat, ingat, di setiap kita akan dihakimi, maka lakukanlah yang terbaik. Setiap kita harus dikatakan di ayat yang kelima, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sebab itu marilah melayani Tuhan, meyakini Tuhan, dan memberikan yang terbaik dengan orang-orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah kita sebagai orang-orang Kristen dalam setiap pribadi, dalam setiap kompetensi kita, dalam setiap kepekerjaan kita, mari kita memberikan yang terbaik. Pelayanan, jangan menjas, jangan menghakimi, baik kepada anak, apalagi di anak kusaunarete. Kita tidak terlampau lagi menjas. Jadi sudah lain psikologis anak-anak sekarang. Dalam kita semakin menjas mereka, semakin melawan. Jadi jangan urat bah. Ini do mulo di bahasa di Kalimantan, jangan urat. Unang tigaku na ayah aduh punarwaku mah. Jadi itu bahasa Kalimantan. Jangan urat Bapak, jangan urat Mak, jangan tegang. Unang lukiaku ina. Jadi di bahasa sekarang juga banyak yang kita lihat juga di anak-anak sekarang. Jadi buhado dalam bahasa kasih, dalam bahasa keakraban inama tuyanakto saunare. Semakin kita menjas, semakin kita menghakimi atau membuat sesuatu, makin mereka melawan. Jadilah kita Bapak, Ibu, Saudara di dalam kehidupan kita, keluarga dan pelayanan, dan gereja dan pemerintah, orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik juga kepada sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang kami diperdengarkan kesungguhan kami Tuhan, bagi kami diingatkan sebagai orang Kristen. Kami tidak mau Tuhan menghakimi di dalam setiap kehidupan kami. Seperti Rasul Paulus, mereka menghakimi bagaimana kerasulannya ketika Tuhan menobatkan, memilih dia sebagai rasul dalam pemberitaan Injil.
Dalam hal kehidupan kami juga Tuhan, banyak kami seakan-akan kami menghakimi bahwa kami adalah orang yang benar, bahwa kami adalah tidak berdosa, bahwa kami paling jujur, paling benar di hadapan-Mu. Kiranya kami Tuhan diubahkan, diberikan pertobatan, tetapi kami memberikan sesuatu penilaian juga masukan, kritikan yang bisa membangun dalam aras pelayanan, dalam aras kehidupan berbangsa dan negara, dan juga Tuhan dalam kehidupan rumah tangga suami istri, terlebih juga Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan izinkan titipkan di keluarga kami juga Tuhan galau dalam kehidupan mereka, sehingga kami harus membimbing mereka, memberikan sesuatu nilai pergaulan keakraban kepada anak kami di masa kini Tuhan. Itulah juga dalam kehidupan kami Tuhan dalam saat ini. Biarlah kami Tuhan sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai pelayan dan sebagai hamba Tuhan, kami tidak mengklaim diri kami jujur benar, tidak berdosa di hadapan-Mu. Ketika Tuhan juga akan kami memberikan pertanggungjawaban di hadapan-Mu Tuhan juga nantinya. Dan Tuhan memberikan pujian bagi kami ketika kami memberikan yang terbaik, ketika kami dalam kompetensi, dalam kinerja kami memberikan buah-buah yang baik dan berbeda di dalam harisma talenta. Kami tahu Tuhan mau berbuat, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan sesama kami, keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu pagi ini. Begitu juga Tuhan, kami mohonkan kepada keluarga Inang Sintua Adelina Buru Tampu Bolon yang telah Tuhan panggil di hari Kamis yang lalu. Kiranya Amang Pak Pahan di dalam masa dukanya, di dalam masa sakit penyakitnya Tuhan, yang tidak bisa melihat sampai saat ini Tuhan, bagaimana istri terkasih terbaring di rumah duka industri. Tapi biarlah Tuhan, rencana keluarga akan membawa pada pagi hari ini dan memberitahukan bahwa Inang Sintua Adelina Tampu Bolon sudah meninggal. Biarlah Amang Pak Pahan, Amang terkasih Tuhan, Engkau berikan ketabahan, kesabaran mendengar berita atas meninggalnya Inang Sintua Adelina Buru Tampu Bolon yang sudah pensiun Tuhan. Biarlah Amang dalam sakit penyakitnya Tuhan yang sekarang kadang tidak mengenal lagi siapa anaknya, siapa kami Tuhan hambanya di keluarga dan anak-anaknya. Kami Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan Amang Pak Pahan ke depannya. Biarlah dengan seluruh kami Tuhan, doa kami bersama di minggu pagi ini, Tuhan mendengarkan dari surga. Tuhan memberikan yang terbaik, kesembuhan, mujizat Tuhan pada Amang Pak Pahan pada saat ini. Biarlah dalam masa duka anaknya menantu, Boru dan Hela Tuhan Pahopu, biarlah dalam kesatuan mereka Tuhan dalam pesta adat, dan juga nantinya akan kami berangkatkan dalam minggu ibadah dari gereja Hari Bandung Roh Formanda, mengingatkan betapa banyak inang yang telah Kau panggil Tuhan dalam pelayanannya di gereja ini, sungguh memberikan waktu hatinya Tuhan buat pelayanan di gereja ini. Engkau tambahkan Tuhan, Kau berikan pengharapan ke semua keluarga. Demikian juga Tuhan, para orang tua kami yang lansia, yang mengalami sakit penyakit, kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Yesus sebagai tabib yang agung menjamah, memberikan kesembuhan kepada orang tua kami lansia dan juga saudara-saudara kami yang terbaring rumah sakit, dan juga dalam masa-masa pemulihan mereka. Demikian juga Tuhan dalam pesta Gutilon yang nanti kami laksanakan 8 Oktober, adalah bersatu hati kami Tuhan di setiap kehidupan kami sendiri, memberikan apa yang terbaik buat gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berulang tahun, Kau panjangkan umur, berikan Tuhan yang terbaik kepada mereka. Inilah kami Tuhan, di dalam kekurangan kami, ke dalam keberdosaan kami, jangan kami Tuhan seperti topik minggu menghakimi, menghukumi, tetapi kami adalah orang yang
berkekurangan adalah orang yang di dalam keberdosaan. Biarlah kami Tuhan memberikan yang terbaik semuanya buat Tuhan dan pelayanan keluarga dan gereja, bangsa dan negara kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dan memberikan kita persembahan. Gereja yang sangat kami kasihi, yang ditetapkan oleh Roh Kudus, selalu kami ingat dan menghormati gereja dan seluruh umat-Mu. Di tengah pergumulan, tekun dalam cobaan, gelombang laut semakin menderu, Tuhan berfirman bagaikan teduh. Dialah yang beriman teguh. Aku berjanji kepada Allahku dan pada Yesus Raja gerejaku, ku persembahkan seluruh hidupku untuk melayani gereja Tuhanku. Walau banyak cobaan, ku tabah dan bertahan. Gelombang laut semakin menderu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.